Putri dan Randy akan melanjutkan prosedur perceraian mereka keesokan harinya. Sebelumnya, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Dia harus tetap baik-baik saja 1 hari lagi, sampai dia benar-benar menghilang dari sisi Randy. Di masa depan, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia mungkin juga tidak ingin bertemu dengannya lagi, karena dialah yang mengkhianati pernikahan mereka. Dia mengajukan cerai dengan mengutip komentar Randy tentang betapa cinta tidak ada di dunia, dan pernikahan mereka hanya sekedar akting di hadapan publik. Tapi sebenarnya, dia sudah mengatakan padanya sebelumnya bahwa apapun yang terjadi, tak satu pun dari mereka harus menyebutkan meninggalkan satu sama lain dengan mudah. Dia benar-benar mengingat hal ini, namun dia mengungkitnya. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam dan menaiki tangga sambil memegang pegangan tangga. Dia akan berhenti sejenak di setiap langkah yang dia ambil, karena dia tahu ini bisa menjadi saat terakhir dia menaiki tangga ini. Tempat itu dipenuhi aroma 2 orang yang paling dia sayangi. Dia dengan rakus ingin menerima semuanya. Setelah naik ke atas, ketika Putri Bramasta berjalan melewati ruang kerja Randy, dia melambat dan melihat ke kamar. Pintunya tertutup. Dia bertanya-tanya apa yang sedang sibuk dengan Randy. Apakah dia sibuk meminta seseorang untuk menyiapkan perjanjian perceraian, atau dia sibuk dengan pekerjaan? Putri Bramasta tidak ingin berpikir terlalu banyak. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuka pintu. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan terus berjalan ke kamar mereka. Masih terlihat sama. Dalam sepersekian detik, Putri Bramasta seolah-olah bisa melihat Randy duduk di kursi berlengan yang selalu ia duduki, membaca koran di dekat jendela. Ketika dia mendengarnya, dia akan menyesuaikan kacamatanya dan tersenyum padanya. Kemarilah. Putri Bramasta berjalan mendekat, dan Randy menghilang dari ingatannya. Dia melihat lebih dekat. Kursi berlengan itu kosong. Randy tidak ada di sana. Putri Bramasta menertawakan dirinya sendiri, air matanya memenuhi matanya. Dia bahkan belum meninggalkannya, dan dia sudah seperti ini. Akankah dia bertahan hidup setelah dia meninggalkannya untuk selamanya? Bas saat dia sedang berpikir keras, teleponnya mulai berdering lagi. Putri Bramasta mengangkat teleponnya. Orang di ujung telepon bertanya, "Nona Bramasta, bagaimana kabarnya?" Putri Bramasta terkekeh, "Besok kita akan menjalani prosedur perceraian. Apakah kamu puas?" Setelah itu, dia menutup telepon, tidak ingin mendengarkan suara menjijikkan itu lagi. Namun, Putri Bramasta tidak menyangka akan melihat Randy di belakangnya ketika dia berbalik setelah menutup telepon. Dia menilai dia melalui kacamata berbingkai emas seolah dia orang asing. Putri Bramasta sangat terkejut hingga tangannya gemetar, dan dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Untung lantainya berkarpet, jadi teleponnya baik-baik saja. Putri Bramasta tidak yakin apakah dia mendengar panggilan telepon itu. Dia tergagap, "Kamu, kenapa kamu?" Randy membuang muka, mengambil buku dari kamar, dan meninggalkan kamar tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar mengabaikannya. Putri Bramasta sedikit sedih, tapi dia menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Untungnya, dia tidak mendengar apapun. "Kamu bisa mendapatkan kamar malam ini." Randy berbicara tanpa menoleh ke belakang. Putri Bramasta merasa sangat sedih hingga dia ingin tertawa. Jadi dia benar-benar tidak sabar untuk berpisah darinya. Malam itu, Secret Garden memiliki suasana yang berbeda. Tawa dan obrolan yang biasa memenuhi ruang makan tidak bisa ditemukan. Hanya putri kecil dan Kenzo yang ada di sana. Baik Randy maupun Putri Bramasta tidak. Putri Bramasta menyibukkan dirinya dan naik ke atas tepat sebelum jam makan malam, dengan sengaja menghindari Randy. Dia tidak ingin menghadapi sikap dinginnya. Adapun Randy, dia berada di ruang kerjanya sepanjang hari dan malam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan.
Setelah Putri Bramasta menemuinya di kamar tadi, Randy tidak meninggalkan ruang kerja lagi. Dia, dengan penuh pertimbangan, meninggalkan ruangan untuk Putri Bramasta malam ini, dan tidak menghentikannya untuk tetap dekat dengan putri kecil. Malam itu, dia masih tidur di kamar tidur utama bersama putri kecil. Karena putri kecil tidur siang, dia tidak terlalu mengantuk di malam hari. Dia menanyakan segala macam pertanyaan pada Putri Bramasta. Meski punya banyak pertanyaan, Putri Bramasta sangat sabar. Dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan putri kecil dengan sangat hati-hati. Malam ini adalah malam terakhir mereka berbaring bersama seperti ini. Di masa depan, dia tidak bisa menahan tubuh putri kecil saat dia tidur lagi. Itulah mengapa dia menghargai setiap detik yang dia habiskan bersama putri kecil. "Bu, kapan aku akan besar nanti?" Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh putri kecil. Meski matanya hampir terpejam, dia tetap ingin bertanya. Putri Bramasta memeluknya dan menjawab dengan lembut, "Selama kamu makan setiap kali makan dengan benar dan tidak pilih-pilih, kamu akan tumbuh dengan sangat cepat. Aku ingin cepat dewasa. Ketika dia besar nanti dia bisa menemukan kakak David dan bahkan merawat ibunya. Dia tidak ingin ibunya bersedih lagi. Tentu saja kamu akan tumbuh dengan cepat." Putri Bramasta memandang putri kecil, yang sudah tertidur, dan mencubit pipinya. Kemudian dia mengambil ponselnya dan mengambil fotonya. Dia telah mengambil banyak foto dan video putri kecil beberapa hari ini, jadi dia bisa melihatnya kapanpun dia merindukannya di masa depan. Membolak-balik album fotonya, dia menemukan foto Randy di akhir album. Dia diam-diam mengambil foto itu malam sebelumnya. Randy jarang mengambil foto, jadi Putri Bramasta tidak punya foto bagus tentang dirinya. Ini adalah satu-satunya. Tapi setidaknya dia punya satu. Putri Bramasta menghabiskan sepanjang malam dengan mata terbuka lebar. Namun malam yang lambat dan mengerikan itu berjalan terlalu cepat baginya. Betapa dia berharap waktu berjalan lebih lambat, agar pernikahannya dengan Randy bisa bertahan lebih lama. Namun, segala sesuatunya sepertinya selalu bertentangan dengan keinginan seseorang. Semakin dia ingin waktu melambat, semakin cepat waktu berlalu. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, Putri Bramasta cukup energi keesokan harinya. Dia bangun pagi, berganti pakaian cantik, merias wajah. Dia akan bercerai dari Randy. Ketika dia bangun, putri kecil masih tertidur. Dia menyuruh pengasuh untuk menjaganya, dan mengirim pesan kepada Randy saat dia pergi. "Tuan Randy, saya akan ke biro urusan sipil dulu, silakan datang secepatnya." "Terima kasih banyak." Teks sopan tidak mendapat balasan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia melihatnya, atau jam berapa dia akan datang. Putri Bramasta meletakkan ponselnya, keluar rumah dan naik taksi ke biro urusan sipil. Karena dia telah memutuskan untuk putus dengan Randy, dia tidak ingin menggunakan sumber dayanya lagi, jadi dia tidak meminta sopirnya untuk mengantarnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menginginkan uangnya kemarin, tapi apa yang telah dia lakukan pantas mendapatkan semua itu. Dia juga tidak ingin membawa pergi putri kecil. Bukannya dia tidak menginginkannya, tapi dia merasa Randy dan putrinya tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Dia datang ke dalam hidupnya, lebih lambat daripada dia, jadi dia tidak punya hak untuk membawa pergi putri kecil. Duduk di kursi belakang taksi, Putri Bramasta dengan lembut meletakkan tangannya di atas perutnya. Bayi dalam perutnya adalah satu-satunya barang yang dibawanya. Itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan Randy untuknya. Di biro urusan sipil, saat Putri Bramasta tiba, mereka baru saja memulai operasi. Dia melihat sekeliling dan menemukan tempat untuk duduk. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu beberapa saat karena Randy selalu sibuk.
Tapi sekali lagi, dia salah. Tidak lama setelah dia tiba, Randy pun datang. Randy mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam seperti biasa, dan ia menarik perhatian kemanapun ia pergi. Ketika Randy tiba, Putri Bramasta tidak langsung melihatnya, tapi dia menoleh karena helaan napas orang-orang di sekitarnya. Ketika dia menoleh, dia melihat Randy berjalan di depan dua pria. Putri Bramasta tahu salah satu pria itu adalah asisten khusus Randy, Brian, tapi pria lainnya tidak dikenalnya. Putri Bramasta belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.